Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Zia Ulbar dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 19 September 2022 selengkapnya. Komisi 11 DPR RI mengadakan fit and proper test kepada 9 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. DPR berharap kinerja BPK dapat lebih baik dan optimal dalam mengaudit keuangan negara. Komisi 11 DPR RI mendorong fungsi BPK RI lebih optimal dalam mengaudit keuangan negara. Ditemui di ruang rapat Komisi 11, Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan calon anggota BPK RI ini mesti bekerja secara cepat dan tepat, menyesuaikan dengan kondisi internal BPK RI. Eriko berharap kinerja BPK dapat lebih baik ke depan dengan tim yang lebih lengkap. Bayangkan, yang menjadi alat dari BPK atau katakan auditor ini kan terbatas. Sementara yang dikerjakan itu sangat luas span of control-nya, atau katakan di seluruh Indonesia loh ini yang harus dicek, dan begitu banyak katakan bukan hanya satuan kerja, bahkan BUMN, bahkan juga Kejaksaan Agung, bahkan Mahkamah Agung, semua hal harus dicek oleh BPK ini tidak mudah. Bagaimana menghindari konflik of interest. Selanjutnya, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengapresiasi calon-calon anggota BPK RI yang memiliki kompetensi dengan beragam latar belakang. Gus Irawan berharap anggota BPK RI terpilih tidak hanya sekedar mengaudit keuangan negara, tetapi APBN dapat terkelola dengan baik. Tapi kita tetap berharap sesungguhnya dari 9 nama yang muncul, meskipun secara umum semuanya sih kompetensinya tidak kita ragukan gitu ya. Tapi tentu kita ingin memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu untuk tujuan memperkuat lagi tim BPK kita, yang kita tahu BPK adalah sebuah lembaga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari Senayan, Jakarta, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Pola rehabilitasi bagi pecandu narkoba dinilai lebih efektif ketimbang mengambil pemenjaraan sebagai hukuman maupun sanksi. Untuk itu, Komisi 3 terus menggali informasi dari berbagai pihak untuk menyempurnakan pembahasan revisi Undang-Undang tentang narkotika. Dalam rangka menyempurnakan pembahasan revisi Undang-Undang tentang narkotika, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Persaudaraan Korban Napsa Indonesia guna menyerap masukan terkait pemisahan hukuman bagi bandar dan pengguna. Anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menjelaskan, rehabilitasi salah satu langkah efektif menurunkan kejahatan narkoba. Selain itu, penindakan narkoba lebih baik ditangani Direktur Narkoba daripada BNN agar tidak terjadi tumpang tindih. Pandangan saudara tentang peranan BNN bagaimana? Apakah saudara setuju masih BNN seperti sekarang atau dikurangi saja mengenai penindakan, karena Direktur Narkoba ini punya aparat sampai ke daerah-daerah, lebih efektif begitu biar tidak ada tumpang tindih. Masa penindakan ditangani BNN, penindakan ditangani Direktur Narkoba gitu. Kalau misalnya rehabilitasi beserta pencegahan masih masuk akal. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menilai, tim asesmen nantinya diharapkan bisa menentukan dan menetapkan antara bandar atau pengguna untuk dapat menyelesaikan permasalahan narkotika. Bahwa sebaiknya kalau nanti ada tim asesmen ini, di dalamnya ini terbaiknya terdiri dari siapa saja. Karena paling penting, dia akan menentukan apakah seseorang ini bandar atau orang ini adalah hanya sebagai pengguna. Karena kasihan, kalau saat seperti sekarang ini kan hampir sama saja. Sedangkan 70-80% isi daripada pemasyarakatan itu hanya pengguna. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung percepatan pengembangan baterai dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk transfer teknologi. Harapannya Indonesia tidak hanya sekedar menjadi pasar, namun juga memiliki basis untuk melakukan ekspor baterai.
Komisi 7 DPR RI mendukung akselerasi pengembangan baterai yang akan dikembangkan Indonesia Battery Corporation atau IBC, di mana hal tersebut sejalan dengan meningkatnya pengembangan industri kendaraan listrik di tanah air. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan PT Mind ID, PT Antam, dan PT IBC, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, nantinya dalam pengembangan dan produksi baterai ini akan bekerja sama dengan PT LG Electronic Indonesia dan Ningbo Contemporary Brun Legend atau CBL dari Cina. Menurutnya, hal itu merupakan kerjasama yang diperlukan untuk transfer energi. Akselerasi bisa dipercepat karena salah satu tujuan kita tidak hanya sekedar untuk meningkatkan kendaraan listrik yang ada di Indonesia, tetapi bagaimana kita bisa berkontribusi secara positif terhadap penyediaan berbagai spare part, berbagai unsur yang sangat penting di dalam pengembangan kendaraan listrik, terutama baterainya. Oleh karena itu kami minta supaya proses ini dipercepat, apalagi sudah ada instruksi Presiden yang menghendaki supaya adanya penggunaan kendaraan listrik bagi pejabat-pejabat negara, dan itu jumlahnya hampir 200.000. Jadi saya kira peluang yang besar sekali bagi IBC, semakin cepat mereka bisa memproduksi baterai, tentu semakin cepat bisa dimanfaatkan untuk peningkatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Edi menambahkan, dalam pengembangan dan produksi baterai harus memenuhi target dalam waktu dekat. Ia menilai, saat ini dunia sedang bertransformasi ke segala perangkat berbau listrik atau green energy. Ia pun mengaku ingin mensosialisasikan kompor industri untuk dalam negeri. Fitian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan dan petani yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetap di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kenaikan harga BBM jenis solar, Pertalite, dan Pertamax yang diberlakukan pemerintah pertanggal 3 September 2022 yang lalu berdampak langsung pada masyarakat seperti nelayan dan petani. Kenaikan harga BBM membuat nelayan sulit untuk melaut akibat harga solar yang tinggi dan juga berpengaruh pada harga produksi nelayan. Dan bagi petani, kenaikan harga BBM berpengaruh pada kegiatan pertanian untuk membajak sawah dengan traktor.
tanggal 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar, Pertalite dan Pertamax. Dengan rincian harga Rp6.800 per liter untuk solar, Rp10.000 per liter untuk Pertalite, dan Rp16.500 per liter untuk Pertamax. Di sektor kelautan dan perikanan, para nelayan di sejumlah daerah memilih untuk tidak melaut pasca kenaikan harga solar. Anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin, mengatakan sebelum kenaikan harga BBM, inflasi di bidang pangan sudah mencapai 11%. Dengan kenaikan harga BBM, inflasi di bidang pangan akan mengalami peningkatan. Selain itu, Akmal menyebut bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Jadi saya kira dengan BBM luar biasa dampaknya akan menambah jumlah orang miskin, kemudian juga akan menyebabkan pertamanya pengangguran, terutama di masyarakat pesisir yang nelayan-nelayan kita kecil ini, nelayan kecil yang mereka tidak punya akses untuk membeli BBM, kalau punya akses dia tidak punya uang. Dan petani kecil juga mereka juga kesulitan untuk, misalnya hand traktornya kan menggunakan solar ya, solar kan naik juga harganya. Jadi saya kira multiple efeknya bagi pertanian kita, perikanan kita luar biasa dan ini memberatkan kita. Komisi 4 DPR RI juga mendorong KKP lebih komunikatif dengan Pertamina dan BP Migas terkait penambahan kuota dan subsidi BBM bagi nelayan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Yohanes Franciscus Lema, mengatakan nelayan harus mendapatkan hak khusus penambahan kuota BBM bersubsidi. Ansi Lema berpendapat penggunaan BBM bagi nelayan tidak bisa disamaratakan dengan masyarakat umum. Ya, yang pertama kami datang ke sini untuk mendengarkan keluhan, aspirasi ya dari masyarakat nelayan di sini dan diharapkan dengan kehadiran Komisi 4 dan mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ada solusi. Kami mencatat ada beberapa hal tadi yang disampaikan, terutama terkait dengan misalnya BBM bersubsidi tadi. Nah, kami ingin mendorong KKP ini untuk lebih intensif lagi, lebih komunikatif lagi, berkomunikasi dengan Pertamina dan juga BP Migas terkait dengan penambahan kuota dan seterusnya. Yang kedua, tadi juga anggota Komisi 4, Kang Ono Surono sudah menegaskan terkait dengan subsidi BBM ini. Ya, ini masyarakat nelayan ini harus mendapatkan privilege ataupun juga keberpihakan karena tidak bisa disamakan ya masyarakat nelayan ini dengan mereka masyarakat pada umumnya terkait dengan penggunaan BBM ini. Nah, kami juga mencatat terkait dengan Selanjutnya, Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan SPBN bagi nelayan. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap nelayan dan petani di Indonesia. Suhardi menyampaikan, kenaikan harga BBM membuat nelayan sulit untuk melaut akibat harga solar yang tinggi dan berpengaruh pada harga produksi nelayan. Sementara itu, dampak kenaikan harga BBM bagi petani juga mempengaruhi kegiatan pertanian untuk membajak sawah dengan traktor. Salah satu solusi untuk nelayan adalah buat SPBN di sentra-sentra nelayan. Nah, ini yang harus dibuat oleh KKP. Tapi kan SPBN juga punya anggaran yang besar. Tapi pemerintah tidak memberikan anggaran KKP yang cukup. Nah, olehnya itu KKP tidak bisa buat program seperti itu. Bahkan bagaimana dengan Pertamina? Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 4 DPR RI Lulu Nur Hamidah mendorong pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan stok solar dan memperbanyak jumlah SPBN agar lebih mudah dijangkau nelayan-nelayan. Kalau misalkan terpaksa harus tetap ini dinaikkan, yang subsidi khusus untuk nelayan atau kemudian untuk petani ya atau penambak atau yang budidaya itu yang tetap jangan dinaikkan. Jadi naiknya itu yang untuk umum aja udah, yang orang kaya ya memang wajar dong beli Pertamax naikin. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi petani, peternak, dan nelayan diwujudkan dalam bentuk asuransi sebagai upaya untuk melindungi petani dari risiko kegagalan panen akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17.
Usaha pertanian pada sektor usaha tani memiliki resiko ketidakpastian yang cukup besar. Salah satunya adalah gagal panen yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Untuk meminimalisir kerugian tersebut, DPR mendorong pemerintah menyediakan program asuransi usaha tani. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Rodia bersama anggota Komisi 4 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI dan kali ini kita akan membahas terkait asuransi petani di mana kita akan menghadapi masa musim penghujan yang akan mempengaruhi dari hasil pertanian para petani. Baik, bagaimana tanggapan DPR mengenai hal tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ansi Lema, beliau merupakan salah satu anggota dari Komisi 4 DPR RI. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Kemudian untuk terkait hal tersebut, bagaimana tanggapan Bapak? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini negara yang disebut sebagai supermarket bencana. Bisa bencana apa saja. Dan itu salah satu dampaknya adalah bisa berakibat kepada gagal panen. Bukan cuma gagal panen, tetapi juga alat-alat mesin pertanian rusak, terus kemudian juga mungkin ternak, itu juga akhirnya hanyut dan seterusnya. Karena itu keberadaan ataupun mekanisme asuransi bagi para petani peternak ini menjadi hal yang penting. Persoalannya adalah tidak semua petani, belum semua peternak ataupun juga nelayan itu memahami bahwa ada skema ataupun mekanisme asuransi ya yang bisa mereka ikuti. Jadi pada kesempatan ini juga Komisi 4 tentu ingin mendorong kementerian terkait ya sebagai mitra kerja dalam aspek pertanian dan peternakan ada Kementerian Pertanian ya perlu melakukan sosialisasi, melakukan edukasi dan juga literasi terkait dengan apa manfaat dari asuransi bagi para petani dan peternak ini. Karena bisa saja terjadi gagal panen karena climate change dan seterusnya, bisa juga terjadi karena bencana. Dan petani itu cukup membayarkan secara periodik itu kalau tidak salah di bawah 40.000. Tetapi manfaatnya akan banyak. Ya. Karena itu kami ingin mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan proses sosialisasi, membangun kesadaran dari para petani sehingga mereka yang belum tahu kemudian mengetahui bahwa ada skema asuransi bagi para petani peternak ini dan dari sana juga perlu dijelaskan secara sistematis, secara komprehensif dan utuh bahwa manfaat-manfaat apa saja yang bisa mereka dapatkan. Ya, saya ingin sampaikan juga kepada para petani bahwa ya itu kerap kali 1 bulan itu tidak sampai jika dibandingkan dengan harga rokok itu lebih banyak ya, lebih mahal dikeluarkan. Sementara ini 1 bulan tidak sampai 40.000. Silakan ikuti, manfaatnya juga untuk para petani sekalian. Saya kira demikian. Kemudian seperti yang tadi Bapak sampaikan, masih banyak petani dan peternak yang belum memahami mengenai mekanisme dari asuransi ini. Sejauh ini di lapangan seperti apa sosialisasi ini, Pak? Nah, tentu belum optimal. Ya, ini belum optimal karena masih banyak petani juga yang belum terlibat atau belum bisa mengakses hal ini. Maka kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan, pengetahuan, mengakses untuk bisa ikut dalam asuransi pertanian ini bagi para petani, ini harus disiapkan secara baik oleh Kementerian Pertanian. Ya, perlu juga membangun sinergi, koordinasi, dan kerjasama juga dengan dinas-dinas pertanian ataupun juga ketahanan pangan di tingkat daerah ya, baik skala provinsi, kabupaten, kota ini perlu dilakukan. Sehingga kemudian para petani ini dimudahkan. Ya, saya ingin mengatakan bahwa mungkin perlu diberdayakan juga peran para penyuluh ini. Para penyuluh ini yang setiap saat berjumpa dengan petani, mereka bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk menjelaskan apa yang menjadi manfaat dari para asuransi pertanian ini bagi para petani. Kemudian yang terakhir ini terkait harapan Bapak untuk para petani dan juga peternak di Indonesia seperti apa, Pak? Ya, harapannya ya petani dan peternak Indonesia ini semakin berdaya. Tetapi baru semakin berdaya kalau negara itu sungguh hadir bagi para peternak dan petani. Ya, jadi bicara pertanian ya, itu bicara hidup dan matinya suatu bangsa. Orientasi kita bukan cuma sekedar pada ketahanan pangan,
tetapi lebih jauh dari itu pada kemandirian dan bahkan kepada kedaulatan pangan. Nah, dalam konteks ini kemudian para petani kita ini harus mendapatkan keberpihakan yang kuat, pemberdayaan kepada mereka. Mereka juga harus didukung dengan alat-alat mesin pertanian, pupuk yang tersedia pada tepat waktu, pupuk yang juga mudah diakses, benih-benih berkualitas, ya. Nah, ini semua harus diberikan kepada mereka. Sehingga mulai dari hulu sampai ke hilir ini merupakan suatu proses yang saling kait-mengait, terintegrasi. Dan jangan lupa, saya ingin menegaskan bahwa petani itu bisa sukses kalau penyuluh itu memainkan peran secara optimal. Kenapa penyuluh? Ya, penyuluh itu sering saya katakan, penyuluh itu adalah kaki tangan, otak, mata, telinganya Kementerian Pertanian dan juga Pertanian Indonesia. Penyuluh yang setiap saat turun ke lapangan melihat apa yang menjadi persoalan, kebutuhan dan permasalahan, mendengar apa aspirasi yang muncul dari para petani. Penyuluh juga adalah kaki dan tangan serta otak dari Kementerian Pertanian untuk memberi pesan, mau pesan inovasi, pesan kreasi, pesan transformasi, pesan akselerasi dalam pembangunan, maupun memediasi komunikasi dari negara, dalam hal ini Kementerian Pertanian kepada para petani, itu butuh penyuluh. Tetapi penyuluh yang berdaya, penyuluh yang bisa memainkan peran ini, pertama-tama ya penyuluh ini harus sejahtera dulu. Selain sejahtera, penyuluh ini kapasitasnya, ya kompetensinya harus ditingkatkan. Dan juga harus diperhitungkan juga terkait dengan proporsionalitas, aspek kuantitas. Idealnya satu penyuluh itu mendampingi berapa banyak petani. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Ansi Lema. Dan saya melaporkan dari depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI, saya Rodia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama datang dari Komisi 7 DPR RI yang meminta perusahaan listrik negara atau PLN untuk jangan terburu-buru melaksanakan program konversi kompor gas menjadi kompor listrik.
Nah pemirsa, mari kita saksikan bersama, ini ada beberapa media nasional yang menyoroti hal tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyebut telah menyiapkan program konversi kompor listrik pada tahun 2023 dengan menyasar 5 juta keluarga penerima manfaat. Nah, menurutnya pemirsa, konversi ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi subsidi LPG 3 kg. Darmawan juga mengklaim memasak menggunakan kompor induksi lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan kompor gas. Namun nih, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman meminta PT PLN jangan terburu-buru dalam menetapkan konversi ini sebagai program nasional. Menurutnya, penggunaan kompor induksi jangan dulu dibawa kepada kebijakan konversi karena membutuhkan kajian yang panjang seperti sinergitas antar BUMN, PLN, dan juga Pertamina. Di sini juga ada anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurwitasari yang juga mempertanyakan studi kelayakan dan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program konversi kompor industri listrik ini. Dia menambahkan meskipun anggarannya sudah masuk dalam pembahasan di Badan Anggaran, namun bila nanti hasil kajian ternyata program tidak layak dieksekusi, maka Komisi 7 harus memberikan catatan penting. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di beberapa media online adalah tentang DPR yang meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan ASN karir menjadi Dirjen Imigrasi. Nah, bisa kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda. Di sini, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo menyentil layanan imigrasi yang dinilai buruk. Nah, untuk itu anggota Komisi 3 DPR RI Didik Mukrianto meminta Presiden Jokowi dan Menkumham Yasona Lauli untuk mempertimbangkan pejabat ASN Imigrasi Kemenkumham untuk menjadi Dirjen Imigrasi yang sedang dalam proses seleksi nih. Nah, menurut Didik, sebagai organisasi teknis kementerian, sebaiknya posisi Dirjen Imigrasi diisi oleh mereka yang punya latar belakang pengetahuan dan juga pengalaman teknis keimigrasian. Menurutnya pemirsa, teguran keras dari Presiden Jokowi kepada PLT Dirjen Imigrasi baru-baru ini mengindikasikan perlunya peningkatan kinerja di Ditjen Imigrasi. Teguran dari Presiden Jokowi ini sepatutnya menjadi peringatan juga bagi Kemenkumham nih untuk membenahi internalnya. Didik juga meyakini bahwa banyak ASN karir yang memiliki kemampuan teknis maupun manajerial untuk mengisi jabatan Dirjen Imigrasi. Ia juga mengingatkan agar pemilihan dan pengangkatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham mendatang harus benar-benar profesional dan juga akuntabel. Tidak boleh nih hanya berdasarkan pada kepentingan politis atau kepentingan lain selain untuk membawa kinerja imigrasi menjadi lebih optimal. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini mengenai Komisi 7 DPR yang meminta PLN untuk jangan terburu-buru melaksanakan program konversi kompor gas menjadi kompor listrik. Dan juga tadi ada berita tentang DPR yang meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan ASN karir menjadi Dirjen Imigrasi. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulber beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.